diakui dan sebagian besar penduduknya menganut kelima agama tersebut. Sedangkan beberapa penduduk yang lainnya ada yang memilih kepercayaan maupun adat istiadat tertentu. Dengan adanya keberagaman agama membuat nilai toleransi, saling menghormati dan menghargai bertumbuh pesat di Indonesia. Bahkan Indonesia dikatakan berhasil hidup secara berdampingan dalam keberagaman agama. Tentu saja setiap agama maupun kepercayaan memiliki nilai-nilai baik yang diajarkan untuk dilakukan oleh setiap pemeluknya. Berbicara mengenai nilai merupakan suatu takaran, patokan yang dapat dipakai untuk mengukur suatu hal. Nah, nilai sendiri dibagi menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tetap atau tidak dapat diubah. Merupakan nilai-nilai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang dapat diukur dan diubah. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara menurut UU nomor 10 tahun 2004. Yang ketiga adalah nilai praktisis, adalah suatu nilai yang menjelaskan lebih lanjut dari dasar dan instrumental yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaca dari setiap kejadian yang terjadi, khususnya intoleransi yang terjadi di Indonesia, maka tentu hal ini tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus. Apabila kita membiarkannya, maka perpecahan Indonesia menjadi semakin tidak terelakkan. Upaya membingkai masyarakat Indonesia yang berbineka tidak bisa dilakukan secara taken for granted atau trial and error, tetapi harus diupayakan secara sistematis, pragmatis, integritas, dan berkesinambungan. Salah satu caranya dengan menggunakan pendidikan, karena melalui pendidikan maka dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Hal ini dapat kita lihat, makin banyak orang berpendidikan, maka rasa bertoleransinya dapat meningkat. Melalui pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kepribadian maupun keragaman yang terjadi di dalam Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah melalui pendidikan. Ingat, pendidikan mampu menumbuhkan jati diri dan mendorong kemampuan pribadi dalam gagasan dan penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas. Yang ketiga, melalui pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan, sehingga diharapkan dari pendidikan yang ditanamkan dari sejak dini, baik secara formal maupun non-formal, mampu membentuk manusia-manusia yang makin bertoleransi, makin cinta damai, makin menghargai setiap perbedaan-perbedaan dalam keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjalin